Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurmaliyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas atau PTK. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul meningkatkan kesukaan anak terhadap matematika dengan menggunakan metode belajar sambil bermain di kelas 1. Sebelum saya memulai presentasi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Hayati, NPM 3062056236, kelas 05 atau 13, Prodi PGSD semester 5. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini yaitu pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian. Langsung saja pada bagian pendahuluan, peneliti dalam menuliskan proposal ini dilatar belakangi beberapa masalah, yaitu matematika dianggap sebagai ilmu yang sulit untuk dipahami karena abstrak tidak saja oleh siswa tingkat sekolah dasar bahkan hingga mahasiswa di perguruan tinggi. Namun, jika diteliti lebih lanjut, kesulitan belajar anak merupakan masalah yang harus ditanggulangi sejak dini karena akan mempengaruhi anak dalam karir akademis selanjutnya. Dan juga dilihat di SDN SN Teluk Dalam 3, anak kelas 4 SD lebih dari separuh peserta didik di kelas tidak menyukai matematika karena mereka menganggap matematika itu menyeramkan dan sangat membosankan. Bahkan mereka sangat membenci matematika dan itu membuat suasana kelas menjadi ribut, bahkan ada yang sampai asik bermain tanpa memperhatikan penjelasan di depan, dan itu sangat mengganggu pelajaran dan mengganggu teman-temannya yang fokus belajar, dan akhirnya pembelajaran jadi tidak kondusif lagi. Lebih dari 50% anak-anak yang tidak menyukai matematika menjadi permasalahan besar buat guru kelas 4 yang mengajar karena mereka mengganggu jalannya pelajaran pada saat itu dan membuat fokus yang lain terganggu. Dan hanya ada 20% siswa yang suka matematika dan aktif bertanya, dan ada 20% anak yang paham tapi tidak terlalu suka matematika dan mereka lebih banyak diam ketimbang bertanya. Ada 7%-nya lagi mereka tidak menyukai tapi mereka hanya diam tanpa mau bertanya atau ribut seperti yang lain, dan hasil belajarnya pun tidak maksimal karena hanya beberapa orang yang mendapatkan nilai yang di atas KKM, sisanya mendapatkan nilai di bawah KKM. Apabila permasalahan ini tidak teratasi, maka anak-anak akan semakin membenci matematika. Maka dari itu saya mencoba untuk menggunakan metode belajar sambil bermain untuk pelajaran matematika di kelas rendah, khususnya kelas 1, agar nanti di kelas tinggi mereka suka matematika, karena dari kelas rendah sudah ditanamkan bahwa matematika itu tidak semengerikan yang mereka kira. Saya harap metode belajar sambil bermain ini bisa menghilangkan rasa takutnya anak-anak pada matematika dan membuat mereka menjadi suka dan menganggap matematika itu menyenangkan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana perencanaan meningkatkan kesukaan anak terhadap matematika dengan menggunakan metode belajar sambil bermain di kelas 1. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan meningkatkan kesukaan anak terhadap matematika dengan menggunakan metode belajar sambil bermain di kelas 1. Yang ketiga, bagaimana hasil meningkatkan kesukaan anak terhadap matematika dengan menggunakan metode belajar sambil bermain di kelas 1. Dan yang terakhir, bagaimana hambatan meningkatkan kesukaan anak terhadap matematika dengan menggunakan metode belajar sambil bermain di kelas 1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perencanaan meningkatkan kesukaan anak terhadap matematika dengan menggunakan metode belajar sambil bermain di kelas 1. Yang kedua, mengidentifikasi pelaksanaan meningkatkan kesukaan anak terhadap matematika dengan menggunakan metode belajar sambil bermain di kelas 1. Yang ketiga, menjelaskan hasil meningkatkan kesukaan anak terhadap matematika dengan menggunakan metode belajar sambil bermain di kelas 1. Dan yang terakhir, menjelaskan hambatan meningkatkan kesukaan anak terhadap matematika dengan menggunakan metode belajar sambil bermain di kelas 1. Bagian kedua, kajian teori. Pengertian metode permainan. Metode adalah suatu cara yang teratur atau yang telah dipikirkan secara mendalam untuk digunakan dalam mencapai suatu tujuan. Menurut Wina Sanjaya, metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode permainan matematika adalah cara yang digunakan atau sesuatu kegiatan yang menyenangkan, menggembirakan dengan aturan tertentu yang dapat menunjang tercapainya tujuan instruksional dalam pengajaran matematika. Jenis-jenis permainan. Yang pertama, permainan eksploratif.
Permainan eksploratif adalah salah satu jenis permainan yang dapat melatih keterampilan fisik anak. Yang kedua, permainan dinamis. Sama seperti permainan eksploratif, permainan dinamis juga merupakan jenis permainan yang dapat melatih keterampilan fisik anak. Yang ketiga, permainan keterampilan. Yang dimaksud permainan keterampilan adalah semua bentuk permainan yang membutuhkan keterampilan dan membutuhkan penggunaan tangan serta mata yang terkendali yang dapat mengasah keterampilan kognitif anak. Yang keempat, permainan sosial. Dasar dari semua aktivitas permainan sosial adalah adanya interaksi antara dua orang atau lebih. Yang kelima, permainan imajinatif. Permainan imajinatif memiliki beberapa manfaat, diantaranya dapat meningkatkan kemampuan berbicara dan berbahasa, dapat membantu anak dalam memahami orang lain, dapat menumbuhkan kembangkan kreativitas. Yang keenam, permainan teka-teki. Permainan teka-teki merupakan permainan melalui potongan gambar, kata, situasi, dan warna yang membutuhkan cara memecahkan masalah secara trial and error. Langkah-langkah dalam metode permainan. Yang pertama ada tahap persiapan, yang kedua ada tahap pelaksanaan, dan yang ketiga ada tahap penutupan. Kelebihan metode permainan. Kelebihan yang ada dalam metode permainan adalah yang pertama, permainan memungkinkan adanya partisipasi aktif dari siswa untuk belajar. Yang kedua, permainan dapat memberikan umpan balik langsung. Umpan balik yang secepatnya atas apa yang kita lakukan akan memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang ketiga, permainan memungkinkan penerapan konsep-konsep ataupun peran-peran ke dalam situasi dan peranan yang sebenarnya di masyarakat. Selanjutnya ada kelemahan metode permainan. Kelemahan dari penerapan metode permainan dalam pembelajaran. Yang pertama, tidak semua topik dapat disajikan dengan metode permainan. Makin tinggi tingkatannya, makin sukar penyajiannya. Yang kedua, banyak memakan waktu. Dan yang ketiga, permainan akan mengganggu ketenangan kelas-kelas di sekitarnya. Yang terakhir, metode penelitian. Berikut adalah langkah-langkah metode penelitian, antara lain rancangan penelitian. Penelitian dalam kelas PTK dilakukan dalam bentuk siklus berulang-ulang yang terdiri dari yang pertama, perancangan planning. Tahapan perencanaan terdiri dari kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan indikator, tujuan, dan materi pembelajaran sesuai KI dan KD. Yang kedua, menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP sesuai indikator dan materi pembelajaran matematika kelas 1 dengan menggunakan metode belajar sambil bermain. Yang ketiga, menyiapkan media pembelajaran sesuai dengan metode permainan yang sudah dirancang. Yang keempat, menyiapkan lembar kerja dan instrumen evaluasi. Yang kelima, menyiapkan lembar observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa. Dan yang keenam, menyiapkan lembar catatan lapangan. Selanjutnya ada pelaksanaan atau acting. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan dalam 2 siklus dengan menerapkan metode belajar sambil bermain pada kelas 1 SD pembelajaran matematika. Setiap siklus dalam penelitian ini terdiri dari 3 pertemuan. Selanjutnya ada pengamatan observing. Tahapan ini digunakan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan berdasarkan data yang terkumpul. Kemudian dilakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan berikutnya. Dan yang terakhir ada refleksi atau reflexing. Jika terdapat masalah dari proses refleksi, maka dilakukan proses pengkajian ulang, tindakan ulang, dan pengamatan ulang sehingga permasalahan dapat teratasi. Setelah dilakukan analisis selanjutnya, tindakan lanjut yang sesuai dan efektif untuk memperbaiki kekurangan pada siklus yang telah berlangsung berdasarkan refleksi ini. Suatu perbaikan tindakan selanjutnya ditentukan. Subjek, lokasi, dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Teluk Dalam 3, berlokasi di Jalan Mula Warman, Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penetapan lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan yang mendukung tujuan penelitian, yaitu untuk menerapkan metode belajar sambil bermain pada pembelajaran untuk meningkatkan kesukaan anak terhadap matematika pada siswa kelas 1 SDN Teluk Dalam 3 dan akan dilakukan pada semester ganjil tahun 2022. Dipilihnya kelas 1 karena berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa siswa kelas 1 itu kurang menyukai matematika. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik tes dan teknik non-tes. Wawancara, catatan, lapangan, dan dokumentasi. Di sini saya akan menjelaskan teknik tes. Teknik tes dapat berupa tes tertulis dan tes lisan. Teknik tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa.
tes tertulis bisa dilakukan setiap akhir pembelajaran dan tes lisan bisa digunakan saat pembelajaran berlangsung. Sedangkan teknik non-tes, pengumpulan data melalui teknik non-tes yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan berbagai tahap, yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua pengelompokan data, dan yang terakhir menyimpulkan data. Yang terakhir ada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan untuk mengukur peningkatan hasil belajar dan kesukaan anak terhadap matematika siswa kelas 1 SDN Teluk Dalam 3 dengan menggunakan metode belajar sambil bermain adalah: yang pertama, hasil belajar siswa kelas 1 SDN Teluk Dalam 3 dengan penerapan metode belajar sambil bermain pada pelajaran matematika meningkat dengan ketuntasan belajar individual dan meningkatnya kesukaan siswa untuk mengikuti pelajaran matematika ini sebesar kurang lebih 80%, serta ranah sikap spiritual dan sosial sekurang-kurangnya baik, yaitu B. Yang kedua, keterampilan guru kelas 1 di SDN Teluk Dalam 3 dalam mengelola pembelajaran matematika dengan menggunakan metode belajar sambil bermain meningkat dengan sekurang-kurangnya baik, yaitu B. Mungkin itu saja presentasi proposal penelitian saya. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.